kasih atas kesempatannya untuk diwawancara dan menjadi responden saya untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana nantinya saya akan coba memaparkan salah satu kasus dan nantinya Bu Ayana saya minta untuk memberikan tanggapan dan tindakan apa yang nanti akan Bu Ayana ambil terhadap kasus tersebut. Sebelumnya, sebelum kita masuk itu, saya bacakan dulu kasus dari yang akan kita bahas. Kasusnya seperti ini. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati sama persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana? Jadi itu kasusnya Bu Yana. Jadi kalau seandainya Bu Yana berposisi sebagai guru yang berada di sebelah kelas Ibu Tati, tindakan apa yang Ibu Ayana nanti ambil? Ya, sesuai dengan kasus yang Bapak sampaikan. Ya, sesuai dengan kasus ini. Oke, kalau setelah saya rekam dari cerita Bapak tentang kasusnya, itu luar biasa ya. Dan Ibu Tatinya juga seorang guru, sosok yang luar biasa. Dihargai seluruh guru, termasuk kepala sekolah dan wali murid. Termasuk juga pekerja keras tadi ya. Berarti di sini Bu Tati itu orangnya memang bagus, kinerjanya, disiplin juga. Namun ada sesuatu hal kasus seperti ini diperlakukan dengan agak sedikit menonjol menurut saya. Ya. Apalagi kalau ini dia anak kelas 5 SD. Iya betul sekali. Apalagi seusia kelas 5 SD dan anak perempuan gitu ya. Dan belum lagi kita lanjut ke apa yang akan saya lakukan. Pasti sisi anak ini nanti akan mendapatkan sedikit bulian atau merasa malu karena tadi siswanya teman-temannya melihat kan menoleh keluar kelasnya. Ya, saya dengarkan tadi juga Pak Aris sampaikan bahwa cuaca panas ya di bebatuan, berarti seorang siswa perempuan tadi disuruh berdiri dengan lutut ya, dalam panas. Kalau menurut saya Pak ya, ada lebih baiknya saya samperi si anak atau saya datangi ya. Mungkin dengan mendatangi si anak saya juga akan mempertanyakan apa yang sedang terjadi dan kenapa. Karena di kasus ini tadi kan tidak ada alasan kenapanya, ya, cuman kondisi si anak aja kita melihat si anak itu diperlakukan seperti itu. Saya akan bertanya Pak di sini, si anak ada apa seperti itu? Walaupun itu mungkin ada sebagian guru hanya menoleh, tapi saya berusaha untuk mendekati. Saya menanyakan baik-baik tanpa memberhentikan hukuman itu. Saya hanya bertanya, kenapa sampai demikian dan apa kesalahan yang kamu lakukan atau kesilapan yang kamu perbuat sehingga Bu Tati memberikan hukuman seperti ini. Saya akan mempertanyakan itu Pak. Selanjutnya ketika si anak nanti pasti akan cerita Pak. Kalau dia merasa nyaman, bagaimana cara kita bertanya, dia akan bercerita. Walaupun itu kesalahannya ataupun dia tidak merasa bersalah, dia juga akan menceritakan hal itu. Ya. Jadi jika dia sudah menceritakan, kita mendapatkan cerita yang sesungguhnya,
walaupun mungkin dia sedikit agak berbohong, nggak masalah, saya akan pegang jawaban si anak, alasan si anak kenapa. Mungkin saya juga akan kembali, tidak memberhentikan si anak juga, karena kita punya wewenang masing-masing Pak ya. Saya akan kembali dulu. Jika kasus si anak itu memang negatif atau kesalahannya fatal, juga akan saya pegang. Jika kesalahannya juga menurut saya sepele, juga akan saya pegang. Saya melihat kondisinya dulu. Saya kembali ke kelas saya selesaikan tugas saya dan tanggung jawab saya. Kemudian saya akan menjumpai Bu Tati. Saya akan mempertanyakan kepada Bu Tati, ya seperti halnya saya tanyakan ke anak tadi. Namun cara kita pasti berbeda ya Pak. Kita konfirmasi ulang. Ya, konfirmasi ulang, tapi saya tidak berusaha dulu untuk menyampaikan apa yang disampaikan si anak. Karena anak seusia kelas 5 SD itu Pak, menurut kita lihat sehari-hari ya, ada sebagian anak yang sudah mulai berbohong, bersirat lidah, ya, memberikan alasan bahwa dia benar. Ketika saya dapatkan nanti jawaban dari Bu Tati, responnya bagus misalnya. Oh begini Bu, saya memberikan alasan apa dari Bu Tati, nah, panjang lebar lah ya. Oh bagus dari Bu Tati. Oh iya, berarti mungkin hal ini saya akan memberikan masukan Pak. Karena walau sebesar apapun masalah si anak, ya kan, kesalahan dan kesilapan yang dibuat si anak, rasanya kita tidak tega. Ya. Ada hal lain yang lebih terdidik rasanya untuk kita memberikan hukuman pada si anak. Apakah kita suruh menyelesaikan sebuah soal, ya, mencari sebuah analisis seperti itu. Maksudnya hukumannya yang berupa mendidik. Iya, berupa mendidik atau misalnya bukan kita berupa fisik. Iya, kalau menurut saya gitu Pak. Karena kan hukuman fisik untuk anak kelas 5 SD itu jangan dulu gitu. Apalagi fisiknya tadi seperti itu. Sebenarnya nggak boleh ya. Jangan kalau kegiatan olahraga misalnya kita suruh lari di lapangan 2 kali, boleh ya, ada yang mengeluarkan keringat Pak ya. Tapi ini diam, hanya berdiri. Bagaimana kalau sekarang hitam? Iya. Panas matahari pingsan gitu. Selanjutnya jika tanggapan itu bagus Pak, jadi saya akan memberikan masukan tadi. Apa salahnya Ibu berikan soal ataupun misalnya gambar ilustrasi, semoga anak bisa menjelaskan, dia bisa mencerna dan juga dia menggunakan pikirannya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi ada tapinya Pak ya? Ya kalau seandainya ini mungkin tapi kalau seandainya pas Bu Ayana tadi memberikan mengkonfirmasi sama Bu Tati. Tapi pas Bu Tati merasa tersinggung dia. Kenapa ibu ini ikut campur wewenang saya? Apa yang Bu Ayana? Betul. Banyak tapinya juga Pak. Pertama juga karena si anak tadi mungkin si anak berbohong dengan apa yang disampaikan ya kan. Berarti si anak ini sudah main belakang gitu. Dia mau menjadikan guru juga. Sebagaimana yang kita ketahui, sedangkan Bu Tati tidak akan melakukan sesuatu jika itu tindakan tanpa disiplin. Oke, selanjutnya jika tadi konfirmasinya tidak benar ataupun misalnya nggak bagus tanggapan dari Bu Tati, mungkin saya akan menahan diri dulu Pak. Saya akan menahan diri, saya juga akan menghargai Bu Tati karena kita tahu juga tadi sosok Bu Tati seperti apa. Mungkin karena cara pikir orang itu kan berbeda-beda Pak ya. Kita nanti menghukum anak dengan seperti ini, atau hukuman itu sebagai rangsangan untuk dia sebagian. Namun bentuk hukuman itu saja yang tidak atau jangan terlalu keras. Selanjutnya, jika memang Bu Tati ini memberikan hal yang tidak wajar juga atau misalnya tidak baik menurut beliau, saya akan tahan diri. Mungkin saya akan menyampaikan kepada atasan atau ke atasan Bu Tati dulu. Nah, jika Bu Tati punya koordinator atau memang langsung ke kepala sekolah, itu saya akan coba sampaikan secara pribadi dulu Pak. Saya tidak melaporkan bahwa Bu Tati itu melakukan kekerasan, tidak. Kita akan sampaikan juga seperti yang apa kita lihat dan bagaimana kasusnya. Kan tadi saya konfirmasi dulu kan si anak sama Bu Tati ternyata benar gitu, dan ternyata terlalu keras ini hukumannya gitu. Nah baru saya akan konfirmasi ke kepala sekolah. Ternyata Bu Tati melakukan anak seperti ini. Mungkin Bu Tati sedang emosian, saat itu ada masalah pribadi ya Pak kan? Karena kan Pak, kondisi kita sebagai pendidik ini, ketika dalam naungan pendidikan, lingkungan pendidikan ada masalah si anak yang kita hadapi, namun kita juga sedang ada masalah. Terkadang kita juga sulit menempatkan posisi kita di mana. Haruskah menyelesaikan masalah pribadi namun tidak terselesaikan, namun tercampur aduk dengan masalah pendidikan. Jadi kesimpulan dari tindakan yang nanti Ibu Ayana ambil berarti
coba konfirmasi dulu sama anak Iya. kesalahan apa yang sudah dibuat. Iya Pak, saya akan menganalisa dulu. Iya. Nah, karena kan jangan langsung kita vonis Pak. Iya, baru setelah itu konfirmasi sama Bu Tati. Iya. Kalau responnya baik, Baik, alhamdulillah. iya kita tidak akan sampai ke Ya. atasan, berarti kedepannya beliau akan mencoba memperbaiki diri dari apa yang kita berikan masukan. Mungkin bisa apa masukan yang Iya. kita beri bisa Iya, diterima. mungkin diterima ya. Tapi kalau seandainya tidak, Ya, berarti kita nggak bisa Pak ya. Ya, nggak bisa. Berarti kita harus memiliki wewenang lebih tinggi, Iya. berarti kepala sekolah Pak ya. Iya, kalau kita sama-sama kita dulu Nggak nanti mungkin Pak, apalagi kita paksakan. Iya. Beliau kan nggak terima nih, kita Iya. paksakan, Bu, nggak bisa, itu salah, itu salah. Itu nggak bisa menurut saya. Jadi kalau jabatan kita Iya, di atas. betul. Jadi kita koordinatornya ya kan. Iya. Ya. Ya, hanya itu Pak mungkin. Ya, itu ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas wawancara ini, ya, atas tindakan yang Ibu yang ambil terhadap kasus ini. Tanggapan ya Pak, responnya. Responnya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya, untuk tugas saya. Masuk bagi saya juga Pak. Iya, itu Sini kan kita sebenarnya belajar. renungan bagi kita juga. Iya. Kalau kasus seperti ini renungan Mungkin kita belum pernah menemukan Pak Belum kan. pernah Nah, menemukan. tapi kedepannya siapa tahu. Ya kan? kita, kalau memang ada seperti ini, kita sudah bisa gambaran apa yang nanti bisa kita. Ya, dan kita juga harus mempelajari apakah itu betul-betul tindakan yang baik. Iya. Ya. Dan itu aja Bu Ana, saya ucapkan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, Sama-sama. atas kesempatannya. Semoga berhasil Pak Iya. Aris. Terima kasih.